Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja cerita. Gas. Bab 2856 sampai bab 2858. Pada saat ini, semua pikiran Lin Waner terfokus pada bibit di depannya. Dia berlutut di tanah dan memandangi bibit itu tanpa berkedip, dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Ye Chen, yang berdiri di samping, melihat ke arah bibit hijau zamrud dan benar-benar bingung. Ye Chen merasa sirkuit otaknya tidak mencukupi. Dia tidak mengerti mengapa semua bekas hujan hilang setelah hujan lebat. Wajib belajar 9 tahun yang diterimanya hanya menyisakan 4 kata di benaknya saat ini tidak ilmiah. Atau 6 kata, itu tidak ilmiah. Dia melihat ke seluruh tubuhnya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dari atas kepala ke dadanya, lalu dari dada ke punggungnya, dan kemudian dari punggung ke pergelangan kakinya. Dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak melepas sepatunya dan memasukkan tangannya ke dalamnya untuk waktu yang lama. Namun, dimanapun jari saya menyentuhnya, terasa sangat kering. Tidak ada bekas terkena air hujan sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk Lin Waner. Ye Chen ingat dengan jelas bahwa rambut Lin Waner basah karena hujan lebat dan menempel di pipinya, membuatnya agak malu. Kaos trendy yang dikenakannya juga terlihat jelas bekas celana dalamnya karena terendam air. Namun kini, belum lagi bekas air di kaos kebesarannya, bahkan tidak ada satupun kerutan yang terlihat. Aneh sekali, Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia bertanya kepada Lin Waner, "Ms. Lin, tadi hujan turun kan? Bukankah ini hanya halusinasi saya?" Lin Waner mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut, "Kembali ke Tuan Muda. Memang baru saja terjadi hujan lebat. Keluarga budak belum pernah melihat hujan deras seperti itu selama bertahun-tahun mereka hidup." "Iya." Ye Chen juga mengangguk sedikit, lalu menatapnya dan bertanya, "Tapi, di mana hujannya? Kemana perginya?" Lin Waner menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." Ye Chen meletakkan tangannya di pinggul dan berkata tanpa alasan, "Ini benar-benar tidak ilmiah. Orang bilang angsa terbang meninggalkan jejak. Bagaimana hujan deras seperti itu bisa hilang? Tanahnya bahkan tidak basah. Benar-benar hantu." Lin Waner tersenyum dan berkata, "Tuan Muda memupuk Taoisme. Dan ada seorang wanita aneh di depan Anda yang telah hidup selama hampir 400 tahun. Mengapa Anda masih bersikeras pada sains?" Ye Chen berkata dengan serius, "Saya pikir Tao juga dapat dijelaskan secara ilmiah. Tetapi tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini belum memahami prinsipnya. Reiki hanyalah energi yang lebih maju. Sama seperti energi atom, manusia belum menguasainya. Pada saat itu, saya pikir itu sulit dipercaya. Pada saat itu, tidak ada yang akan percaya bahwa energi yang dilepaskan oleh 1 kilogram bahan bakar nuklir sama dengan beberapa ribu ton, yaitu jutaan kilogram batu bara. Aura mungkin adalah sejenis energi yang mirip dengan bahan bakar nuklir, energi tak berwujud." Lin Waner tersenyum dan berkata dengan serius, "Tuan Muda benar. Mungkin aura seperti yang dikatakan Tuan Muda, itu adalah energi tingkat tinggi lainnya yang belum dikuasai oleh kebanyakan orang, dan prinsipnya belum dipelajari." Ye Chen menambahkan, "Bahkan energi spiritual harus mengikuti hukum kekekalan energi. Bukan, tadi hujan deras, dan hujan berhenti. Tapi airnya masih ada. Ini kekekalan energi. Tapi di mana airnya? Pergi sekarang." Mengatakan itu, Ye Chen melanjutkan, "Juga, perintah guntur saya menghabiskan sebagian besar energi spiritual di tubuh saya. Kemana perginya energi spiritual saya?" Lin Waner menunjuk ke arah bibit di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Aura Tuan Muda ada di sini. Jika bukan karena guntur Tuan Muda dari langit, bagaimana Bunda Puca bisa keluar dari tanah dan terlahir kembali?" Ye Chen tertegun dan bertanya padanya, "Bukankah Ibu Puca berubah menjadi minuman bersoda lebih dari 300 tahun yang lalu?" Lin Waner mengangguk dan berkata dengan serius, "Itu benar. Saat itu,
keluarga Nu melihatnya dicincang menjadi arang oleh petir. Ye Chen menunjuk ke bibit itu dan bertanya, "Bagaimana kami bisa menjelaskannya?" Lin Waner berkata dengan sangat serius, "Tuan, meskipun Ibu Puca hanyalah sebatang pohon, dia juga pohon yang selamat dari malapetaka. Meskipun dia bukan manusia, saya memikirkannya, jika seseorang dapat bertahan hidup untuk melintasi langit, Jie, seberapa menakutkan kekuatannya. Demikian pula, Bunda Puca mungkin adalah salah satu yang terbaik di antara triliunan pohon di dunia, dan kemampuannya mungkin jauh di luar imajinasi kita." Ye Chen bertanya dengan heran, "Maksudmu, adakah cara dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri setelah gagal lolos dari kesengsaraan?" Lin Waner mengangguk dan bertanya pada Ye Chen, "Tuan, apakah Anda pernah mendengar tentang Sanxian?" Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa sadar, "Saya belum pernah mendengarnya." Lin Waner berkata, "Dalam legenda masa lalu tentang Taoisme, ada pepatah yang mengatakan bahwa jika Anda berhasil selamat dari malapetaka, Anda akan menjadi abadi. Jika Anda gagal selamat dari malapetaka, Anda akan menghilang menjadi abu. Tapi selain dari itu, sebenarnya ada kemungkinan lain. Ketika Anda gagal mengatasi kesengsaraan, Anda akan menjadi abadi. Dengan cara ini, Anda dapat membentuk kembali tubuh emas Anda dan mendapatkan kembali tingkat kultivasi Anda, tetapi Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melampaui kesengsaraan dan naik dalam kehidupan ini." Ye Chen bertanya dengan heran, "Sangat kuat, bukankah itu berarti selama tingkat kultivasi dapat ditingkatkan ke tingkat mengatasi kesengsaraan surgawi? Itu setara dengan menjadi jaminan, menjadi abadi dalam bulu, dan menjadi dikalahkan dan dibubarkan di tempat untuk menjadi seorang yang abadi. Bukankah ini sama dengan ketika anak-anak perusahaan milik negara diterima di perguruan tinggi? Jika mereka lulus ujian, mereka akan menjadi mahasiswa. Jika mereka tidak lulus ujian, mereka akan menjadi mahasiswa. Lulus, mereka akan tetap mempunyai pekerjaan di perusahaan milik negara. Pengangguran bukanlah giliran mereka." Lin Waner menutup mulutnya dan tersenyum, dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan, Tuan Muda? Mari kita tidak membicarakan apakah legenda Sanxian itu benar. Bahkan jika itu benar, tercatat dalam legenda bahwa seseorang yang bisa berhasil mengalahkan musuh pada saat kritis dalam mengatasi malapetaka. Jumlah orang yang ada sangat sedikit sehingga sulit untuk menemukan 1 dari 100 orang. Dan tingkat keberhasilannya bahkan lebih rendah daripada tingkat keberhasilan dalam mengatasi kesengsaraan. 102 orang yang telah mengatasi kesengsaraan, hanya 2 dari mereka yang berhasil mengatasi kesengsaraan. 99 dicincang menjadi bubuk oleh guntur, dan hanya 1 yang mampu bertahan secara kebetulan." Setelah mengatakan itu, Lin Waner menambahkan, "Karena Tuan Muda menggunakan analogi pergi ke perguruan tinggi, keluarga budak akan membandingkan semua biksu yang telah mengatasi kesengsaraan dengan siswa baru dalam ujian masuk perguruan tinggi. Mereka yang menjadi abadi pada dasarnya adalah setara dengan diterima di Universitas Tsinghua atau Harvard dan Cambridge. Selama calon tidak diterima di universitas ternama tersebut, pada prinsipnya semua calon akan tersingkir dan langsung dikeluarkan dari kampus SMA tersebut dan dibagikan kepada masyarakat, dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk masuk kampus dalam kehidupan ini. Adapun Sanxian, dia termasuk salah satu orang kurang beruntung yang nilai ujian masuk perguruan tinggi hanya terpaut 0,1 poin dari nilai masuk universitas ternama tersebut. Setelah dia menjadi Sanxian, meski sudah kehilangan kesempatan masuk perguruan tinggi di dalam hidup ini, dia mempunyai satu keuntungan, diizinkan untuk terus belajar. Hanya saja dia harus memulai dari kelas 1 dan melanjutkan ke tahun terakhir sekolah menengah atas. Tetapi setelah dia mencapai tahun terakhir sekolah menengah atas, dia harus tetap berada di tahun terakhir sekolah menengah atas selama sisa tahunnya hidup. Dia akan hidup dan belajar sampai dia tua. Dan dia akan menjadi siswa senior selama sisa hidupnya. Tuan Muda, Anda bisa memikirkannya sendiri.
jika seseorang gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi pada usia 18 tahun, dan kemudian memulai kembali di tahun ketiga sekolah menengah atas, dan kemudian mengulang tahun ketiga sekolah menengah atas sampai dia berusia 100 tahun, teman-teman sekelasnya akan selalu menjadi sekelompok anak muda berusia 18 tahun. Mereka pergi ke perguruan tinggi dan pergi, atau mereka langsung didistribusikan ke masyarakat dan tidak pernah bertemu lagi. Hanya dia, yang tak tergoyahkan, yang tetap di sini, yang hampir seperti perasaan Sanxian. Ye Chen sedikit terkejut, mengacungkan jempol pada Lin Waner, dan menghela nafas. Nona Lin benar-benar berbakat dan cerdas. Setelah membiarkan Anda berbicara seperti ini, pada dasarnya saya mengerti apa itu Sanxian. Saat dia mengatakan itu, Ye Chen melihat ke arah bibit itu lagi dan bertanya padanya, "Nona Lin, apakah Anda yakin ini adalah ibu dari Puca?" Lin Waner mengangguk dengan berat, "Saya yakin, auranya persis sama dengan ibu Puca. Ditambah dengan banyaknya kebetulan tadi, keluarga budak dapat menyimpulkan bahwa ini adalah 100% ibu Puca." Ye Chen mengangguk sedikit dan bergumam, "Jika ini benar, apakah itu berarti ibu Puca telah menjadi peri lepas di pohon?" Lin Waner berkata tanpa berpikir, "Itulah maksudnya. Tapi Sanxian hanyalah rumor yang pernah didengar oleh keluarga budak, dan tidak ada kesempatan untuk memverifikasinya. Jadi semua ini hanyalah kesimpulan dari keluarga budak." Ye Chen mengangguk, berjongkok di sampingnya, melihat ke arah bibit, dan bergumam dengan konsentrasi, "Bibit ini terlihat biasa saja, tidak ada yang istimewa, hanya saja aroma tehnya lebih kuat, tetapi tidak memiliki energi spiritual sama sekali, tidak bisa merasakannya." Melihat keraguannya, Lin Waner berkata dengan tegas, "Tuan, semua yang saya katakan adalah benar, saya yakin dia pasti ibu dari Puca." "TSK?" Ye Chen mendecakkan bibirnya, mengangguk pada dirinya sendiri, dan bergumam, "Sulit dipercaya dan belum pernah terdengar bahwa ada hal yang begitu ajaib." Saat dia berbicara, dia bertanya kepada Lin Waner dengan rasa ingin tahu, "Kamu baru saja mengatakan itu tumbuh begitu cepat, mengapa tidak tumbuh sekarang?" Lin Waner juga tampak bingung. "Kembalilah ke Tuan Muda, saya tidak tahu." Ye Chen memegang dagunya dengan satu tangan, melihat ke arah bibit dan menghela nafas. "Ini menarik, sangat menarik." Setelah itu, dia mencium aroma teh yang menyegarkan, tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk memetik daun muda dari bibit, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan bergumam, "Biarkan saya mencobanya dan lihat seperti apa rasanya pohon teh yang luar biasa itu." Ketika Lin Waner melihatnya memetik daun muda, dia segera berteriak dengan sedih, "Tuan, Anda tidak boleh melakukan ini." Sebelum Lin Waner bisa menyelesaikan "ah"-nya, Ye Chen dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambil sepotong dengan tangannya, dan menyerahkannya langsung ke mulutnya. Dia berkata dengan serius, "Lebih baik bersenang-senang sendirian daripada bersenang-senang bersama. Kamu harus mencobanya juga. Kamu sudah meminumnya. Dia punya banyak sekali kue teh. Kamu pasti paling familiar dengan rasanya. Cobalah dan lihat apakah rasanya masih sama." Lin Waner hampir menangis, dan berkata dengan mata merah, "Bahkan jika Tuan Muda memakan keluarga budak, itu lebih baik daripada memakan daunnya. Dia telah menunggu lebih dari 300 tahun dan baru saja memulai hari ini. Totalnya hanya ada selusin daun muda, dan Tuan Muda mengambilnya. 2 potong jatuh, sungguh menyedihkan." "Tidak apa-apa," Ye Chen berkata dengan serius. "Kamu lihat vitalitasnya begitu kuat. Daun yang dia cabut pasti akan segera tumbuh kembali. Kamu dan aku akan memangkas cabangnya untuknya. Tidakkah menurutmu pohon bisa tidak dipangkas, lurus?" Lin Waner berkata dengan sangat sedih, "Tuan, dia baru saja tumbuh. Jadi mengapa dia tidak bisa memperbaikinya sekarang?" Melihat matanya yang merah, Ye Chen tanpa daya menyerahkan 2 helai daun padanya dan berkata, "Lihat, aku sudah mencabut semuanya, dan aku tidak bisa mengembalikannya untuknya. Paling buruk,
Aku hanya akan mencabut 2 helai daun ini, dan aku tidak akan menariknya lagi. Oke, apakah ini oke? Lin Waner menghela nafas dengan kesal, dan bergumam dengan marah, Tuan Muda, Anda dapat mencobanya sendiri, saya tidak tahan. Melihat penolakan tertulis di seluruh wajah cantik Lin Waner, Ye Chen mulai membujuknya. Aku mengambil semuanya. Sia-sia jika kamu tidak mencicipinya. Terlebih lagi, hanya kamu yang mengerti ibu. Dari Puca, Anda bisa menilai dengan perasaan sendiri. Ya, Anda harus mencicipinya sebelum Anda dapat membuat keputusan akhir. Saat dia berbicara, dia menyerahkan 1 potong ke mulut Lin Waner, mengambil potongan lainnya ke dalam mulutnya, dan berkata, "Ayo, kita cicipi bersama." Melihat kegigihannya, Lin Waner tahu dia tidak bisa mengalahkannya, jadi dia harus menatapnya dengan samar dan berkata, "Oke, aku akan mencobanya." Setelah mengatakan itu, dia membuka bibir merahnya dan dengan lembut menggigit daun hijau halus di mulutnya. Melihat dia telah memakannya, Ye Chen memasukkan potongannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan percaya diri. Dia awalnya mengira bahwa benda ini hanya berbau teh dan rasanya sangat enak, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa setelah daun hijau dikunyah olehnya, mereka akan melepaskan aliran kecil energi spiritual yang kaya dan murni. Setelah 1 tegukan, auranya langsung membangkitkan semangatnya. Meski kandungan energi spiritualnya tidak banyak, namun sangat murni. Apalagi ini adalah teh segar tanpa pemurnian apapun. Jenis tanaman ini sendiri memiliki energi spiritual yang belum pernah dilihat Ye Chen sebelumnya. Lin Waner juga merasakan keanehan dari teh ini kali ini. Saat dikunyah di mulutnya, tehnya tidak sepat atau pahit, dengan sedikit rasa manis. Yang lebih aneh lagi, teh ini ternyata memiliki rasa yang menyegarkan, dan perasaan menyegarkan. Dia telah mencicipi teh yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya dan cukup akrab dengan daun teh yang dihasilkan oleh induk teh biasa, tetapi dia belum pernah mencicipi teh ajaib seperti itu. Dia bertanya kepada Ye Chen dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Tuan, mengapa teh ini memiliki efek yang begitu jelas?" Tampaknya setelah mencicipi 1 potong, semua rasa lelah di tubuh hilang seketika. "Saya ingat ibu dari teh Puca melakukannya tidak mempunyai efek seperti itu sebelumnya." Ye Chen berkata dengan serius, "Itu karena daunnya mengandung energi spiritual." "Ada energi spiritual?" Lin Waner berseru. Bagaimana ini mungkin? Keluarga budak mendengar dari ayah mereka sebelumnya bahwa ada banyak jenis bahan obat yang dapat digunakan untuk memurnikan ramuan energi spiritual. Selain itu, ini bahan obat perlu dicampur dengan bahan obat lain. Hanya jika dicampur satu sama lain dan dimurnikan oleh orang yang ahli barulah bahan obat tersebut dapat memiliki energi spiritual. Daun ini baru saja tumbuh. Bagaimana bisa memiliki energi spiritual? Ye Chen berkata, "Mungkin hal ini disebabkan oleh kegagalan Ibu Puca dalam mengatasi kesengsaraan dan terlahir kembali setelah disambar petir. Sama seperti makhluk abadi yang baru saja kita bicarakan. Mungkin ibu dari Puca benar-benar telah menjadi makhluk abadi yang lepas di ladang tanaman sekarang, peri." Mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Kecuali Ibu Puca, saya belum pernah menemukan tanaman apapun yang memiliki auranya sendiri." Lin Waner berkata dengan penuh semangat, keluarga budak merasa bahwa dia pasti tidak mengikuti jalan Sanxian, karena dia awalnya tidak memiliki energi spiritual, tetapi sekarang dia memiliki energi spiritual segera setelah dia bertunas. Dan Sanxian berkata bahwa dia memiliki kesempatan untuk berkultivasi kembali, yang setara dengan membatasi ruang untuk perbaikan, dan kekuatan tidak akan membawa perubahan kualitatif. Ye Chen bertanya padanya, lalu situasi apa yang dia alami sekarang? Lin Waner menggelengkan kepalanya, keluarga Nu juga tidak tahu. Tetapi keluarga Nu merasa bahwa dia lebih seperti kelahiran kembali dari nirwana, yang telah menyebabkan perubahan kualitatif. Saya pikir ketika dia mengatasi kesengsaraan 300 bertahun-tahun yang lalu,
Dia meninggalkan secercah harapan untuk dirinya sendiri dan kemudian menunggu. Setelah 300 tahun, akhirnya aku menunggumu. Tuan muda, setelah hujan lebat dan kilat tadi, dia mampu mencapai kekayaan yang sebanding dengan seekor naga diubah oleh angin. Saat dia mengatakan itu, Lin Waner mengerutkan kening dan berkata, hanya saja keluarga Nu benar-benar tidak mengerti bagaimana dia melewati jalan surga dan meninggalkan sepotong kehidupan di bawah guntur dan bencana jalan surga. Ye Chen tidak tertarik dengan bagaimana Ibu Puca meninggalkan secercah kehidupan. Dia hanya melihat ke arah bibit dan tidak bisa menahan nafas. Jika saya mengambil ini kembali dan membesarkannya dengan baik, ketika itu tumbuh menjadi pohon besar yang tingginya beberapa meter, saya hanya akan memberinya makan setiap hari. Bisakah kamu menjadi ahli dalam memetik daun dan memakannya? Lin Waner bertanya dengan heran, Tuan, apakah Anda akan membawanya pergi? Tentu saja, Ye Chen berkata dengan tegas, meninggalkannya di sini. Apalagi keenggananku untuk berpisah dengannya, bukankah akan membuang-buang sumber daya alam jika dia jatuh ke tangan yang salah atau disekop oleh seseorang yang tidak melakukannya, memahami? Tapi, Lin Waner tidak tahan dan berkata, tapi, dia telah tumbuh di sini selama puluhan ribu tahun, ini adalah akarnya. Ye Chen melambaikan tangannya, tidak, terakhir kali dia tumbuh di sini selama 10.000 tahun, dia gagal selamat dari bencana, yang berarti tempat ini tidak cocok untuknya. Orang tidak bisa jatuh 2 kali di satu tempat, dan hal yang sama berlaku untuk pohon. Pindahkan dia ke tempat lain dan rawat dia dengan baik. Lin Waner bertanya, Tuan, menurut Anda di mana yang pantas untuk menggantikannya? Ye Chen berkata, saya pikir halaman kecil di lantai atas villa Gunung Ungu Anda sangat bagus. Bukankah lebih baik jika kita menggalinya kembali dan Anda bisa menanamnya di sebelah kolam air panas Anda? Anda tahu caranya tanam pohon teh puer. Aku tidak salah jika merawatnya untukmu. Lin Waner tanpa sadar berkata, pohon teh puer hanya dapat tumbuh di iklim Yunnan Selatan. Ketinggian, iklim, sinar matahari, suhu dan kelembapan di sini paling cocok untuk pertumbuhan pohon teh puer. Musim dingin di Jinling terlalu dingin, dan pohon teh puer tidak dapat bertahan hidup. Ye Chen berkata, teh puer tidak bisa beradaptasi dengan Jinling. Tapi dia bukan teh puer biasa, dia adalah ibu dari teh puer, dan dia selamat dari bencana dan sekarang memiliki energi spiritual. Dia kemampuan beradaptasi harus sangat kuat. Bagaimana denganmu? Halamannya cukup bagus, dan biasanya tidak ada yang mengganggunya. Selama pohonnya tidak tumbuh terlalu tinggi, tidak ada yang akan melihatnya. Jika tumbuh lebih tinggi di beberapa tahun, kita bisa mengubah tempatnya. Mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, jika dia benar-benar tidak beradaptasi dengan iklim Jinling, tidak apa-apa membangun rumah kaca untuknya dan mensimulasikan iklim Yunnan Selatan 1 lawan 1, bukan? Lin Waner berkata pelan, Tuan muda ingin membesarkannya agar Anda dapat memetik daunnya setiap hari, bukan? Ye Chen berkata dengan wajah murah hati, tentu saja. Bukankah kamu hanya menunggu untuk memetik daunnya ketika kamu menanam pohon teh? Bukankah kamu hanya menanam pohon apel agar dia dapat menghasilkan beberapa apel? Jika tidak, mengapa maukah kamu membesarkannya? Konon benda ini bisa tumbuh setinggi lebih dari 10 meter. Jadi aku tidak bisa menyimpannya sebagai tanaman hijau hanya untuk dilihat, kan? Melihat Ye Chen begitu percaya diri, Lin Waner tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan serius, jika Tuan muda ingin mengambilnya kembali, keluarga budak hanya memiliki satu permintaan. Saya ingin tahu apakah Tuan muda dapat menyetujuinya. Ye Chen tersenyum dan berkata, katakan saja. Lin Waner berkata dengan serius, permintaan keluarga budak adalah agar Tuan muda tidak lagi diperbolehkan memetik daunnya sesuka hati. Setidaknya, dia harus menunggu sampai dia besar dan daunnya lebih tebal. Bagaimana menurutmu? Ye Chen mengangguk gembira dan berkata, tidak masalah.
Sejujurnya, energi spiritual di daunnya memang sangat murni, tetapi isinya terlalu kecil. Jika saya benar-benar ingin mendapatkan efek yang sebanding dengan pil, saya punya untuk memberinya banyak hal. Mari kita urus itu sebentar. Lin Waner menghela nafas lega dan berkata, bukan tidak mungkin untuk menggalinya. Selama kamu tidak melukai akarnya saat menggali, tidak akan menjadi masalah besar jika kamu membawa lebih banyak tanah saat menggali. Memindahkannya. Hanya saja keluarga budak takut tertunda terlalu lama dalam perjalanan. Itu mempengaruhi kondisinya. Bahkan jika dia adalah ibu dari Puca, dia baru saja tumbuh dewasa dan terlalu lembut. Ye Chen mengangguk dan berkata, dalam hal ini, Anda dan saya akan tinggal di sini dan saya akan mengatur penerbangan ke bandara di Bana untuk menunggu. Ketika pesawat tiba, kami akan mengeluarkannya dan kemudian langsung pergi ke bandara untuk mengambil penerbangan kembali ke Jinling. Lin Waner bertanya, bagaimana dengan Wu Feiyan? Dia seharusnya sudah mencapai Gunung Siwanda sekarang. Tidak apa-apa, Ye Chen melambaikan tangannya, jangan memprovokasi dia dulu. Biarkan dia pergi. Setelah dia pergi, kita akan menemukan cara untuk meninjau rutenya dan melihat apakah kita dapat mengetahui lokasi spesifik di Gunung Siwanda. Perjalanan Lin Waner ke selatan Yunnan telah mencapai semua tujuannya. Dia kembali ke Dali, menyembah orang tuanya dan kembali ke Tianqi di mana ibu Puca gagal lolos dari kesengsaraan. Ye Chen tiba-tiba berkata bahwa dia ingin pergi, dan dia tidak memiliki penyesalan di dalam hatinya. Terlebih lagi, kali ini saya datang ke selatan Yunnan. Saya benar-benar mendapatkan panen yang tidak terduga. Saya telah berhasil mencapai batas di bawah pandangan Wu Feiyan sebelumnya. Dan sekarang saya secara tidak sengaja mendapatkan tanaman bayi baru dari induk teh Puca yang terlahir kembali. Namun, Ye Chen berkata bahwa dia akan membawa ibu Puca kembali ke Jinling, yang membuatnya merasa sangat gugup. Semula ia merasa tanaman muda induk Puca harus dibiarkan beregenerasi dan terus tumbuh di sini. Tapi kata-kata Ye Chen menggugahnya lagi. Di bidang apapun, mengikuti jalan kegagalan hanya akan menghasilkan kegagalan. Ibu dari kesengsaraan masa lalu Puca seperti eksperimen fisika yang bertahan lama. Sepertinya para ilmuwan telah berjuang sepanjang hidup mereka untuk menemukan ruang superkonduktor suhu. Mereka melihat bahwa semua data sangat dekat, tetapi mereka tidak dapat menembus lapisan terakhir. Jika kita menghabiskan sisa hidup kita untuk melakukan penelitian yang salah lagi, hasilnya pasti tidak akan berubah. Mungkin puluhan ribu tahun kemudian, induk teh Puca ini harus menanggung sambaran petir reinkarnasi di sini lagi, dan kemudian gagal mengatasi malapetaka itu lagi. Namun, saat itu, saya khawatir tidak akan ada Ye Chen lain yang membantunya mencapai nirwana dan terlahir kembali. Memikirkan hal ini, Lin Waner menerima keputusan Ye Chen untuk membawa tanaman muda itu kembali ke Jinling. Ia telah tinggal bersama induk teh puer selama bertahun-tahun. Tidak hanya ia sangat mengenal induk teh puer, ia juga memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak dalam budidaya teh puer dibandingkan orang biasa. Namun meski begitu, ia tetap khawatir jika pemindahan bibit yang baru tumbuh secara terburu-buru akan membuat bibit tersebut berisiko mati. Melihat dia ragu-ragu seolah tidak tahu harus mulai dari mana, Ye Chen menghiburnya dan berkata, "Jangan khawatir, Nona Lin. Dia telah melahirkan energi spiritual, jadi dia tidak akan pernah mati semudah itu. Mari kita ambil dia kembali dan budidayakan dia dengan baik. Mungkin saya bisa menggunakan daun tehnya untuk membuat teh tahun depan." Lin Waner mengangguk sedikit dan bertanya kepadanya, "Tuan, kapan pesawatnya akan tiba?" Ye Chen berkata, "Tunggu sebentar, saya akan menelepon untuk membuat pengaturan." Setelah mengatakan itu, dia segera menelepon Chen Zekai. Karena keduanya datang ke Yunnan Selatan, mereka meminta Chen Zekai untuk menggunakan jet bisnis yang disewa oleh perusahaan rompi, jadi penjadwalannya tidak begitu nyaman. Karena Ye Chen belum menetapkan tanggal kepulangan sebelum keberangkatan, dan Chen Zekai tidak berani membayar pesawat untuk menunggu di Bandara Lijiang,
maka ia hanya memesan perjalanan satu arah. Pesawat sudah kembali ke wilayah timur pada hari itu, sudah sampai di Lijiang. Sekarang jika ingin menjadwalkan pesawat, Anda hanya dapat bernegosiasi sementara dengan perusahaan jet bisnis. Perusahaan yang mengoperasikan jet bisnis sedang mempercepat pengiriman dan telah mengoordinasikan jet bisnis Gulfstream yang saat ini berlabuh di ibu kota provinsi Chungcheong. Jet bisnis ini tidak akan tiba di Bandara Bana paling cepat pukul 8.30 pagi. Chen Zekai memanggil Ye Chen kembali. Setelah menjelaskan situasinya, dia berkata dengan sangat meminta maaf, "Tuan, saya minta maaf, saya tidak memikirkannya dengan hati-hati. Jika Anda sedang terburu-buru, saya dapat segera mengoordinasikan pesawat keluarga Ye pergi ke sana, paling cepat dalam 2 jam. Kamu bisa sampai di sana." Ye Chen berkata, "Ini bukan masalahmu. Aku tidak menyangka akan kembali secepat ini." Mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Tapi jangan terburu-buru dalam beberapa jam ini. Anda harus mengoordinasikan jet bisnis pihak ketiga untuk datang seperti biasa. Saya akan pergi ke bandara pada jam 8 besok pagi." Melihat Ye Chen telah membuat keputusan, Chen Zekai dengan cepat berkata, "Tuan, dalam hal ini, saya akan mengkonfirmasi rencana perjalanan dengan perusahaan jet bisnis sekarang. Apakah menurut Anda ada hal lain yang perlu saya lakukan sekarang?" "Tidak," Ye Chen berkata. "Setelah kamu membantuku membuat pengaturan, jangan beritahu siapapun bahwa aku akan kembali ke Jinling. Karena ketika aku kembali kamu mungkin hanya tinggal selama 1 atau 2 hari singkat, dan aku akan keluar lagi segera. Kali ini Anda tidak akan melihat siapapun ketika Anda kembali." Chen Zekai tidak menanyakan alasannya dan berkata tanpa ragu, "Baiklah, Tuan Muda, saya mengerti." Awalnya, Ye Chen tidak berniat kembali ke Jinling secepat itu. Dia awalnya berencana untuk membiarkan Wu Feiyan pergi ke Gunung Siwanda terlebih dahulu, dan dia akan tinggal bersama Lin Waner selama 2 hari lagi di selatan Yunnan. Bagaimanapun, dia telah tinggal di sini sejak dia masih kecil, tetapi belum kembali selama lebih dari 300 tahun. Saya khawatir orang lain tidak dapat memahami atau merasakan kerinduan seperti ini. Setelah Wu Feiyan hampir meninggalkan Siwandasan, dia dan Lin Waner kembali ke Jinling. Setelah tiba di Jinling, dia meminta bantuan Sun Zidong, dan menggunakan koneksi dan latar belakangnya untuk mendapatkan semua video pengawasan Wu Feiyan setelah dia tiba di Tiongkok. Anda dapat meninjau perkiraan rutenya. Ketika tinjauan rute keluar, dia segera pergi ke Siwandasan dan mengikuti rute Wu Feiyan lagi untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan keuntungan. Tapi sekarang, Ibu Puca tiba-tiba muncul, dan Ye Chen tidak berani membiarkannya tumbuh di sini. Jadi dia hanya bisa menggalinya terlebih dahulu dan membawanya kembali ke Jinling agar Lin Waner dapat menetap dengan benar di halaman lantai atas miliknya. Kebetulan saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk meninjau data pengawasan saat ini untuk melihat apakah saya dapat mengetahui rute Wu Feiyan. Setelah Lin Waner menetap di Ibu Puca dan mengatur rute Wu Feiyan, dia langsung pergi dari Jinling ke Gunung Siwanda. Lin Waner yang pintar sedang mendengarkan panggilan telepon antara Ye Chen dan Chen Zekai, dan dia sudah menebak rencana dan pengaturan Ye Chen selanjutnya. Jadi, dia bertanya pada Ye Chen, "Ketika Tuan Muda pergi ke Gunung Siwanda, bisakah dia membawa keluarga budak itu bersamanya?" Ye Chen berkata, "Bahkan sekarang, sebagian besar pegunungan 100.000 tidak berpenghuni. Akan sangat tidak aman bagi Nona Lin untuk pergi ke sana bersamaku." Lin Waner mengatupkan bibirnya dan berbisik, "Tuan Muda, menurut Anda keluarga budak akan menahan Anda, bukan?" "Bukan itu," Ye Chen menghibur. "Menurutku gadis sepertimu benar-benar tidak cocok untuk pergi ke tempat yang berbahaya dan primitif seperti itu." Lin Waner berkata dengan serius, "Jika keluarga budak bersama Tuan Muda, selama tidak ada konflik langsung dengan Wu Feiyan, Tuan Muda pasti bisa melindungi keselamatan keluarga budak." Setelah mengatakan itu, Lin Waner menambahkan, "Sejujurnya,
Ayah saya pernah memberitahu keluarga budak bahwa tempat retret majikan memiliki formasi yang rumit dan banyak institusi. Jika seseorang tidak memahami kuncinya, akan sulit menemukan kuncinya. Gua tempat-tempat retretnya berada. Meskipun tuan muda sangat berbakat, hal-hal seperti formasi selalu berubah. Jika tuan muda dapat membawa keluarga budak bersamanya, keluarga budak mungkin juga dapat berkontribusi kepada tuannya. Ye Chen secara alami memahami kebenaran ini. Membawa Lin Waner bersamamu sama dengan membawa wadah pemikir super. Dia tidak hanya pintar, tapi juga berpengetahuan luas. Dia mungkin tidak bisa memahami misteri banyak hal, tapi Lin Waner mungkin bisa melihatnya sekilas. Namun, Lin Waner tidak memiliki kekuatan untuk menahan seekor ayam. Dan dia adalah seorang wanita lemah yang usia biologisnya selalu berada di angka 17. Kedalaman pegunungan 100.000 sebanding dengan hutan perawan. Dia takut dia akan kehilangan nyawanya. Akan sangat menderita jika dia pergi ke sana sebagai seorang gadis. Melihat keraguan-raguan Ye Chen, Lin Waner berkata dengan terus terang. Tuan muda mengatakan sebelumnya bahwa Paman Chang Seng pernah menyebutkan bahwa orang tua tuan muda mungkin telah menemukan rahasia keabadian. Keluarga Nu merasa bahwa ayah keluarga Nu pernah berlatih dengan guru di Gunung Siwanda. Tuan muda orang tuanya pernah menyelidiki rahasia yang ditinggalkan tuannya di Gunung Siwanda, sehingga keluarga budak, seperti tuannya, bernasib sama dengan Gunung Siwanda. Keluarga budak ingin menemani tuannya, tidak hanya membantu tuannya berbagi kekhawatirannya, tetapi juga untuk saya ingin mengambil kesempatan ini untuk kembali ke Gunung Siwanda dengan tablet spiritual ayah saya. Jika saya dapat menemukan tempat dia berlatih bersama gurunya, itu akan dianggap memenuhi salah satu keinginannya. Bersambung.